Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pius, ini enaknya manggilnya sebenarnya Bang Pius, karena beliau lebih akrab dipanggil Bang. Pak Gubernur, Pak Rektor, Bapak Ibu Bupati, rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya address satu persatu. Saya kira saya ingin membahas buku ini fokus dalam perspektif ketatanegaraan. Buku ini ada 7 bagian. Saya membaca buku ini perlahan Bapak Ibu, bahkan tadi bersama beliau juga sebenarnya satu pesawat, saya membaca kembali buku ini. 7 bagian ini semuanya sangat menarik. Karena seperti saya dibawa pada era reformasi. Saya kebetulan angkatan 98. Saya kira Ibu Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati juga ada di angkatan itu. Saya seperti diajak, saya sempat membuat beberapa poin catatan. Saya sempat diajak untuk mengingat kembali perjuangan reformasi 98. Dan yang menarik adalah dulu banyak BEM Nusantara, BEM Indonesia, banyak persatuan-persatuan mahasiswa. Salah satunya adalah yang memang tadi disampaikan, belakangan baru kita tahu bahwa ada, kalau dulu Aldera itu cuman yang kita tahu ada Bang Pius di sana dan beliau diculik gitu. Jadi Bang Pius dan penculikan ini seperti dua sisi mata uang. Jadi selalu dikaitkan, Aldera ada Bang Pius, ada penculikan di sana. Nah, di buku ini saya kira yang paling menarik adalah, dan ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita, banyak menjelaskan mengenai latar belakang Bang Pius, termasuk Pak Bupati KTT, beliau ini pernah masuk PAN di awal-awal. Dan itu tertulis di buku ini. Jadi perjuangan beliau dari mahasiswa kemudian mencoba untuk merubah yang kalau kita lihat dari kosakatanya zaman Pak Harto itu nggak ada kosakata demokrasi, yang ada itu otoriter. Nah, negara demokrasi itu betul-betul diperjuangkan dan itu adalah peran mahasiswa dan tertuang di dalam buku Aldera ini. Dan memang tokoh utamanya adalah kalau kita lihat di sana ada Bang Pius. Nah, yang paling pokok adalah dari sisi ketatanegaraan, perjuangan mahasiswa di era 90 sampai 98 sampai runtuhnya rezim Soeharto itu adalah perjuangan demokratisasi Indonesia. Dan yang paling pokok adalah ada perubahan sistem ketatanegaraan yang luar biasa pasca 98, pasca runtuhnya rezim Soeharto. Yang paling pokok dituntut mahasiswa termasuk Aldera adalah memang bagaimana kekuasaan otoriter itu segera dibatasi. Dan salah satu hal yang paling bisa kita lihat dari sisi ketatanegaraan adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan ini menjadi ranah utama demokratisasi Indonesia. Presiden Soekarno sempat dideklar untuk menjadi presiden seumur hidup. Perjuangan mahasiswa juga ada di sana. Kemudian Presiden Soeharto 32 tahun karena pasal 7 tidak memberikan batasan, akhirnya mahasiswa bergerak, kemudian kita sepakati sekarang maksimal 2 periode. Dan yang menarik kalau kita lihat dengan kondisi kekinian, sebagaimana Albert Einstein mengatakan, belajar dari masa lalu itu adalah penting untuk menatap masa depan. Maka kalau kita lihat apa yang diperjuangkan mahasiswa yang tertuang dalam buku ini, di mana paling pokok adalah bagaimana demokratisasi melalui pembatasan, salah satunya pembatasan masa jabatan presiden, itu menjadi bagian penting dan menjadi poin penting yang sampai saat ini di tengah hiruk pikuk ada 3 periode. Saya kira Bang Pius mengingatkan kita kembali bahwa perjuangan mahasiswa ingin melakukan pembatasan terhadap kewenangan presiden itu menjadi bagian penting dalam demokrasi kita. Itu poin yang pertama yang bisa saya lihat. Yang kedua, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ada pembelajaran yang luar biasa dari buku ini. Makanya kalau mahasiswa tidak membaca buku ini, saya kira Anda pasti akan kehilangan momen sejarah. Akan kehilangan momen sejarah bahwa
ada mekanisme perjuangan yang luar biasa. Kalau kita lihat histori panjang kemerdekaan Indonesia, itu memang nggak lepas dari pemuda. 1908 ada Budi Utomo, bergerak 20 tahun ke depan, 1928 kita ketemu titik yang namanya Sumpah Pemuda, pemuda lagi. Bergerak terus ke 45, ada pemuda yang berani yang kemudian tanda kutip menculik Soekarno-Hatta untuk segera mengambil momentum penting pada saat Jepang dan sekutunya dibom, ada momentum penting untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Bergerak 45, kita persingkat, 98, 90, 98 yang tertulis di buku ini, peran pemuda luar biasa. Masing-masing mengambil porsinya. Ada porsi BEM, ada porsi lembaga-lembaga kemahasiswaan yang lain, termasuk ada porsi yang besar dari Aldera yang memang mewarnai ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sehingga apa yang bisa kita lihat dari buku ini adalah bagian penting pembelajaran untuk generasi muda Indonesia. Bang Pius ingin mengatakan sebenarnya dalam buku ini, kalau saya lihat generasi muda Indonesia itu harus tangguh dan konsisten dalam perjuangan. Karena tidak mungkin, dan ini menjadi bagian penting sebenarnya catatan dari 1908, 1928, 1945, bahkan 1998, konsistensi perjuangan dalam mewujudkan demokrasi yang berbasis pada kepentingan rakyat itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan mahasiswa. Rekan-rekan sekalian, bagian ketiga supaya tidak berpanjang lebar, ada hal yang menarik sebenarnya. Dari sisi buku ini ada yang kadang-kadang membuat kita tertawa. Wah, memang ini gambaran aktivis zaman lalu. Karena beliau ini, Bang Pius ini selesainya lama juga, dan ini jangan diikuti saya kira. 8,5 tahun Bang ya, di buku ini tertulis beliau selesai 8,5 tahun. Itu untuk ukuran S1 sekarang udah di DO itu Bang. Tapi bukan itu sesungguhnya. Jadi ada perjuangan besar yang dari sisi itunya ya saya kira kan akan lebih bagus cepat selesai juga menjadi aktivis kan gitu pesan pembelajarannya. Tapi di zaman itu memang ini menjadi bagian penting sebenarnya, pilihan-pilihan yang diambil para aktivis itu antara memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengutamakan kepentingan sendiri untuk bisa misalnya menyelesaikan studi cepat waktu, itu menjadi bagian penting yang memang harus dipilih aktivis pada saat itu. Rekan-rekan sekalian, buku ini memang berisi perjuangan setelah reformasi. Buku ini menjadi bagian penting pengingat kita bahwa ada bagian, ada momentum sejarah yang digunakan salah satu aktivis mahasiswa atau pergerakan mahasiswa yang disebut dengan Aldera, yang memang memanfaatkan momentum-momentum penting untuk terlibat dalam proses demokratisasi Indonesia yang saat itu memang dalam kamus dan kosakata itu juga ditulis di buku ini. Presiden Soeharto pada saat itu hampir tidak mengenal yang namanya kosakata demokrasi. Dan sekarang kita sudah sampai pada titik demokrasi tersebut. Perjuangan Aldera yang dimotori oleh Bang Pius dan kawan-kawan itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata siklus itu berjalan. Bahkan yang menarik adalah, dan ini bisa menjadi pembelajaran, setelah selesai berjuang, kawan-kawan aktivis itu nggak berhenti di situ. Ya termasuk salah satunya adalah Bang Pius, beliau masuk ke ranah politik untuk bisa apa? Untuk bisa memperjuangkan secara langsung. Dan itu pun jatuh bangun, sempat di PAN, kemudian PDIP, dan akhirnya bergabung ke Gerindra, dan Gerindra yang mengantarkan beliau ke Senayan menjadi anggota DPR RI. Dan itu bergerak, sekarang beliau mewarnai di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan ini saya kira bagian pembelajaran. Catatan akhir Bang, sebenarnya supaya lebih komprehensif kita berharap nanti ada lagi buku yang lahir setelah ini yang menceritakan perjuangan pasca di tahun 2000-an yang saya kira saya kebetulan terputus di masa itu dan saya harus mencari referensi kembali untuk melihat tadi beberapa latar belakang. Nah, kalau ini kemudian dirangkaikan, saya kira ini akan jadi buku yang sangat menarik, bagian dari sejarah yang memang membuktikan bahwa
ada perjuangan panjang mahasiswa, dan sekarang sebagaimana siklus berada pada ranah pengambil kebijakan. Dan Bang Pius ini rekan-rekan sekalian, bahkan pada saat beliau menjadi anggota DPR RI, saya ingat sekali karena waktu itu memang saya salah satu yang memberikan masukan terkait dengan rancangan undang-undang kebidanan. Dan beliau salah satu motornya, dan kalau ini kemudian bisa terekam dengan baik, apa yang dilakukan setelah perjuangan tersebut kemudian sampai pada titik puncak pimpinan DPR, kemudian sekarang BPK, dan kalau itu dibukukan, saya kira ini menjadi bagian yang menarik untuk bisa jadi pembelajaran generasi yang akan datang. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan yang paling pokok ternyata memang ada gambaran yang menarik dari buku ini. Nanti kalau ada yang pegang, saya itu sampai saya lipat salah satu halaman yang membuat saya begitu speechless gitu, bahwa kalau Anda lihat di halaman 15 ini Bang Pius pada saat demonstrasi, ya tergambar foto Bapak Menteri kita sekarang, Pak Prabowo. Beliau orang yang paling keras mengkritik, dan Prabowo itu juga tertulis di buku ini dianggap orang yang paling bertanggung jawab sebenarnya terkait dengan beberapa tindakan yang dilakukan terhadap mahasiswa. Dan siapa sangka ternyata saat ini bahkan sering di dalam buku ini manis ditulis ada bahkan beliau a sleeping beauty katanya. Artinya beliau yang paling keras dengan Pak Prabowo, tapi sekarang saya kira menjadi salah satu sahabat. Begitulah hidup, kadang ada perbedaan pandangan, tapi juga akan bisa ditemukan dengan satu temuan pandangan. Dan beliau mengajarkan sebenarnya tidak hanya dari sisi berdemokrasi, tapi dari sisi persahabatan. Kita boleh beda pendapat, tapi pada saat kita berbeda, kita tidak boleh bermusuhan, apalagi sampai berkelahi atau bertentang secara tidak baik. Beliau mengajarkan perbedaan yang diselesaikan melalui perdebatan, cara pandang yang baik, maka itulah yang akan bisa menumbuhkan demokrasi Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi pembahasan dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Terakhir kita akan mendengarkan paparan atau kritikan dari Kepala RRI Tarakan, Bapak Iwan Martono, SOS MAP. Waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iwan Martono, Kepala RRI Tarakan yang baru, Pak. Saya baru 1 bulan di Tarakan. Sebelumnya saya berdinas di Atambua, NTT, perbatasan RI RDTL. Berbicara tentang Aldira, saya sudah mencoba membaca buku ini, Pak Pius. Aldira adalah Aliansi Demokrasi Rakyat. Ini merupakan potret gerakan politik kaum muda periode tahun 1993 sampai dengan 1999 yang digagas oleh Bapak Pius dan teman-teman, dan merupakan suatu gerakan kaum muda yang berperan penting dalam upaya penegakan demokrasi dan pergerakan reformasi Indonesia sebagai perlawanan terhadap rejim Orde Baru. Buku ini menceritakan bagaimana Pak Pius dan teman-teman aktivis lainnya yang tergabung dalam Aldera sebagai tokoh muda yang militan, yang berani berjuang menggugat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pada masa rejim Orde Baru, di mana Pak Pius dan teman-teman aktivis mengalami penculikan, penyiksaan saat ditahan, dipukul, disetrum, dan juga ditendang, dan juga ada interogasi dengan sadis. Hal ini dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Saya akan mengangkat berkaitan dengan kebebasan pers di era reformasi. Berkat pergerakan informasi, berkat pergerakan reformasi yang dilakukan oleh Aldira dan juga aktivis reformasi lainnya,
PES di era reformasi memiliki kebebasan dalam memunculkan keterbukaan di bidang politik. Sebelumnya pada zaman Orde Baru, PES tidak memiliki peran politik yang besar karena selalu diawasi secara ketat oleh pemerintah. Bahkan di era rejim Orde Baru, di halaman 154 saya baca di sini di buku Ardera, media massa ada yang dibungkam atau dibredel seperti majalah Tempo, Editor, dan Detik, di mana media tidak bisa mengkritik kebijakan pemerintah dan cenderung hanya menjadi corong kekuasaan, termasuk di dalamnya adalah lembaga kami, RRI dan juga TVRI. Dan alhamdulillah berkat era reformasi, RRI dan TVRI yang sebelumnya menjadi corong pemerintah yang merupakan bagian dari Departemen Penerangan, dan akhirnya Departemen Penerangan di zaman Presiden Gus Dur juga dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Sekarang kami RRI dan TVRI sudah menjadi LPP, Lembaga Penyiaran Publik, yaitu lembaga penyiaran milik bangsa, milik masyarakat yang independen, netral, dan mandiri dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan selalu mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui program-program acara kami. Pasca reformasi, peran PES sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia sangat penting, Bapak Ibu, para mahasiswa, dalam menyulutkan berbagai informasi baik dari pemerintah maupun juga masyarakat. Namun yang harus kita sama-sama cermati, baik itu mahasiswa dan juga kita sebagai masyarakat, adalah walaupun intervensi dari penguasa sudah berkurang, sekarang muncul kelompok-kelompok kepentingan politik yang mulai mempengaruhi kebebasan pers. Penguasaan pers oleh kelompok kepentingan ini berdampak buruk karena pemberitaan dan digiring untuk suatu tujuan politik tertentu, dan pada akhirnya akan mengubah opini dan sikap masyarakat, apalagi di tahun nanti, tahun 2023, 2024, kita memasuki tahun politik, tahun pemilu, situasi politik makin memanas. Jika kebebasan pers tanpa intervensi dapat diwujudkan dan dipertahankan, di Indonesia akan menjadi pilar keempat demokrasi yang sesungguhnya. Jadi pers di Indonesia akan menjadi pilar keempat demokrasi sesungguhnya. Itu dulu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi paparan dari Bapak Iwan Martono. Bapak, Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, memang sangat menarik kalau kita berbicara terkait dengan pergerakan mahasiswa. Tentu banyak pertanyaan, tentu banyak yang bertanya-tanya terkait bagaimana pergerakan di era 90-an dan bagaimana konektivitasnya dengan era yang sekarang, dan bagaimana seharusnya mahasiswa berperilaku dan menghadapi eranya sekarang. Karena seperti kita ketahui bahwa ada zaman, ada masanya. Mahasiswa tentu tidak mungkin menyamakan era saat ini dengan era tahun 90-an. Tetapi setiap masa memiliki masalah yang harus dihadapi oleh setiap mahasiswa. Pergerakan tidak boleh mati. Mahasiswa harus selalu hidup untuk mensuarakan suara rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat. Selalu berada mementingkan kepentingan kebenaran, suara rakyat dan suara keadilan. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian, mahasiswa, untuk memberikan pertanyaan baik kepada narasumber atau bisa juga memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak Dr. Pius Lustiarang. Waktu untuk yang pertama saya akan memberikan 3 pertanyaan, 3 kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya persilakan. Bapak di belakang 1, di sebelah kanan ada 1, di sebelah kiri 1. Silakan, mohon dibantu. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator sudah diberikan kesempatan. Ini kesempatan yang sangat baik buat saya, karena kebetulan
circle Pak Bung Pius dan saya maaf, hampir mirip. mohon Nama maaf. saya Dodi Irfan. Dodi Irfan. Saya alumni EPPHR, Front Pemuda Pembela Hak-Hak Rakyat Kota Bogor. Bro. Sip. Saya tahu banget apa yang dilakukan oleh Bung Pius dan teman-teman. Kebetulan Bung Pius juga sering ke Bogor dulu, mampir ke sekretariat EPPHR. Hari ini aktivis 98 bertebaran. Mereka adalah anak-anak muda atau politisi-politisi muda yang lahir dari rahim reformasi. Ada jadi politisi di partai politik, ada duduk di lembaga tinggi negara seperti Bung Pius, ada di BUMN dan lain-lain. Saya cuma mau mengingatkan, reformasi lahir dari semangat meruntuhkan rezim Orde Baru yang korup, yang otoriter. Kita sebagai alumni 98 hanya ingin mengingatkan, menjaga marwah, menjaga semangat teman-teman agar tetap bersih, tidak korup, tidak otoriter seperti rezim Soeharto yang dulu kita tumbangkan. Betapa malunya kita ketika teman-teman alumni 98 juga melakukan hal yang sama. Itu saja, saya berharap bisa bertemu bersapa dengan Bung Pius hari ini. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, hanya saran dan masukan. Berikut pertanyaan yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya ingin bertanya kepada Bang Pius tentang RKUP, yang dimana bunyinya sekarang UP bahwa hak-hak mahasiswa itu dibatasi, seperti mengkritisi pemerintah, di mana ini kan kita kan sebagai mahasiswa ini kan, mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Nah, yang seperti kita tahu tuh, mahasiswa adalah, kalau bukan mahasiswa siapa lagi mau bergerak. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, apa menurutnya Bapak saran bagaimana kita menghadapi RKUP yang sekarang? Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya lanjut ke yang penanya yang ketiga. Silakan. Dari sisi kiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PGSD. Di sini saya ingin bertanya, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa para aktivis itu memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam perubahan yang ada di Indonesia, di mana para aktivis ini juga sudah melalui berbagai peristiwa seperti penculikan dan penyiksaan. Jadi pertanyaan saya, apakah di Indonesia tidak ada suatu lembaga ataupun peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi hak dan keselamatan para aktivis? Karena bisa dibilang para aktivis ini kan merupakan para pejuang untuk suara rakyat, di mana seharusnya mereka ini dilindungi hak dan keselamatannya. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar, saya sesi pertama dulu. Dari tiga pertanyaan, 2 untuk Bang Pius, 1 untuk narasumber. Untuk Bang Pius nanti akan dijawab. Untuk Bang Pius akan dijawab sekaligus nanti pada sesi terakhir. Saya hanya mencatat saja. Bang Pius juga tentu sudah mencatat, nanti dijawab secara sekaligus. Saya hanya memberikan 1 pertanyaan kepada 3 narasumber untuk pertanyaan yang terakhir.
apakah ada aturan perundangan yang melindungi hak-hak para aktivis? Kami persilakan. Ya, banyak regulasi yang lahir sebenarnya pasca reformasi. Jadi titik sentralnya adalah pasca reformasi. Termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang 39 tahun 99 itu lahir pasca reformasi. Jadi orang sudah mulai bicara soal bagaimana dalam sistem ketatanegaraan kita perlindungan terhadap hak asasi manusia itu menjadi poin penting. Bahkan kalau Anda lihat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bab hak asasi manusia itu muncul pasca reformasi. Pasal 28 A sampai J itu muncul pasca reformasi. Jadi hak asasi manusia itu tidak hanya dalam undang-undang sektoral, Undang-Undang 39, tapi juga dilindungi di dalam konstitusi kita. Termasuk hak berserikat, berkumpul, mengutarakan pendapat, menyampaikan pikiran, itu tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang 39, bahkan sebagai landasan konstitusional kita berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai J itu jelas memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini yang membedakan sebenarnya. Jadi di periode sebelumnya, sebelum masa reformasi, memang sulit kita untuk bisa bicara soal hak asasi, apalagi ada regulasi yang secara khusus mengatur soal perlindungan hak asasi tersebut. Saya kira itu. Ada tambahan? Iya, saya ingin mengajak kepada teman-teman mahasiswa UB hari ini bahwa sebagian dari teman-teman UB tengah beraldera di kantor DPRD Tarakan. Mereka tengah menyampaikan pandangannya terkait dengan pengesahan RKUHP menjadi KUHP. Apa yang disampaikan adik tadi, pertanyaannya itu tentang pembatasan, mungkin itu yang disuarakan hari ini. Kita beri semangat untuk mereka bahwa sebagian dari kita tengah ada di sana beraldera, berdemokrasi, menyampaikan pendapatnya untuk kemudian disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah pusat. Terus kemudian pertanyaan lain, saya hanya ingin menambahkan saja, karena dari ulasan awal, iya menjadi pertanyaan dari buku ini, setelah periode 99, setelah kongres terakhir Aldera di tahun 2000, kemana kader-kader Aldera? Sebagian mungkin tokoh-tokoh yang kita kenal seperti Bapak Pius, kemudian dia menempuh atau mengikuti karir politiknya hingga menjadi anggota BPKRI. Bagaimana dengan Aldera-Aldera yang lain? Terus kemudian menjadi pertanyaan, Aldera apakah hanya momentum itu saja? Ataukah seperti organisasi pergerakan lainnya, dia melakukan kaderisasi sampai hari ini? Itu saya rasa menjadi rasa penasaran kita, maka disampaikan Pak Prof tadi bahwa kita menunggu ada part-part berikutnya dari buku ini, bagaimana kemudian orang-orang Aldera atau semangat Aldera itu tetap ada hari ini, tetap membaur di demokrasi kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Baik. Mungkin nanti di akhir. Baik, terima kasih. Saya akan membuka pertanyaan singkat saja, karena waktu. Saya akan membuka pertanyaan dua saja. Kita ada mahasiswa dari STI, ada dari Akbar Kaltara, mungkin ada yang ingin disampaikan dari STI? Tidak ada. Dari Akbar Kaltara? Tidak. Dari STIMIK? Oke, dari silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Shalom, Om Santi Om. Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Linta Soliha dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Seperti kita ketahui bersama, hari ini RKUHP sudah disahkan dan akan tetapi masih menjadi pro kontra terhadap mahasiswa itu sendiri, termasuk rakyat-rakyat hari ini. Tentunya kita ketika mengetahui pengesahan peraturan perundang-undangan, Pak Prof, itu pasti ada melihat tiga aspek yang namanya aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis. Nah, ketika kita beranjak pada aspek sosiologis, itu pastinya harus melihat kondisi latar belakang masyarakat hari ini.
Akan tetapi ketika disahkannya RKUHP ini menjadi pro kontra. Apakah aspek sosiologis itu belum tuntas atau belum memenuhi syarat aspek sosiologis itu sendiri? Ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan akan tetapi menjadi pro kontra. Padahal ketika kita melihat bahwa ada aspek sosiologis yang tentunya menjadi latar belakang kondisi masyarakat hari itu sehingga harus diperbaiki. Pertanyaan saya Pak, bagaimana pemerintah bisa bagaimana alur pemerintah menentukan aspek sosiologis ini betul-betul menjadi satu solusi untuk suatu peraturan perundang-undangan? Terkhusus Pak Profesor Yahya Ahmad Zain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi barangkali karena 2 pertanyaan. Bukan dari UBT boleh? Yang bukan dari UBT ya? Yang bukan dari UBT karena sudah 4 pertanyaan dari UBT. Mungkin yang bukan dari UBT barangkali, kecuali kalau tidak ada sama sekali. Yang di belakang sana dari mana Mas? Solo itu maksudnya universitas apa tuh? Oh ya ya, oke, dari Merdeka Belajar, silakan. Ini dari Solo ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Universitas Muhammad Riyadi Surakarta. Saya punya pertanyaan untuk Bapak Pius ya. Tadi kan kita sama-sama mendengarkan kalau Bapak ikut dalam masa reformasi tadi ya, juga diculik selama 2 bulan dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau kita lihat di zaman kita itu kan banyak pemuda yang apatisme sama negara mereka, banyak tidak peduli dan mementingkan kepentingan pribadi. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Bapak untuk tetap mempertahankan kemerdekaan gitu? Kayak reformasi itu kayak harus mengangkat negara gitu, kenapa? Sedangkan kita bisa berpikir di zaman itu untuk memikirkan diri sendiri. Kira-kira mungkin boleh tips and triknya Bapak untuk pemuda di generasi Z ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti akan dijawab langsung oleh Bang Pius. Satu saja mungkin secara singkat mungkin dijawab oleh narasumber terkait dengan aspek sosiologis dari RKUHP. Ya, saya kaitkan dengan buku ini. Dalam buku ini sebenarnya tadi saya bilang diajarkan bahwa perbedaan dalam memandang sesuatu itulah bagian yang merupakan cara kita untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau Anda lihat kalau sudah dibaca secara komprehensif, jangan lupa pasal 624, 626, 626 itu merupakan catatan penting menurut saya. Yang pertama adalah dia baru berlaku 3 tahun lagi. Yang kedua, dalam waktu 2 tahun itu peraturan pemerintahnya harus disahkan. Jadi masih ada 2 PR besar yang saya kira ini menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian juga. Nah, terkait dengan banyak yang tidak setuju, kemudian menganggap bahwa ada hak-hak yang belum pas, partisipasi masyarakat yang masih kurang, saya kira itu menjadi bagian dari demokrasi. Sampaikan saja masih ada waktu 3 tahun. Bahkan saya menggambarkan begini, kalau ternyata 2 tahun 9 bulan kita merasa bahwa KUHP itu juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka bukan menjadi sesuatu yang haram kalau dia dirubah lagi. Itu yang jadi penting. Tapi kita harus paham juga bahwa RKUHP itu produk kolonial yang berlaku di kita sudah cukup lama. Sehingga dia juga kalau kita lihat dia juga tidak mampu untuk bisa menjawab beberapa perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, silakan berbeda pandangan, kritisi pasal-pasal yang kira-kira menurut Anda itu tidak pas. Ada waktu 3 tahun kita bisa melihat itu, bahkan tadi saya katakan catatan pentingnya dari sisi ketatanegaraan, dari sisi peraturan perundang-undangan, 2 tahun 9 bulan sudah berjalan ini, di tahun berikutnya kita merasa ada pasal yang tidak pas, maka itu bukan sesuatu yang haram untuk bisa dirubah lagi. Karena sejatinya undang-undang harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam satu negara. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya paparan dari Prof. Yahya, maka berakhirlah acara diskusi